Wu Kuanyi, ibu dari Xiao Jiulong. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Jin Mao seorang preman. Wanita tua, jadilah pintar. Dan serahkan saham Tianlong International dan Pil Tiang Xuan, teknologi penelitian dan pengembangan. Kalau tidak, lain kali seseorang akan memegang gucimu. Mimpi saja. Jetikolah pelakunya. Kau membunuh suamiku. Kalian binatang. Aku akan menelpon polisi. Kau tidak akan minum untuk bersulang, jadi kau akan dipaksa untuk minum hukuman. Gantung dia dan pukul dia. Mau menyerahkannya atau tidak? Putraku pasti akan. Akan kucuik-cuik kau dan kuserahkan pada anjing-anjing. Tulang keras. Bawakan aku guci suaminya. Bawalah ke sini. Binatang, kau akan mati dengan mengenaskan. Aku ingin melihat siapa di antara kita yang mati duluan. Bukankah kalian berdua pasangan yang penuh kasih? Sekarang aku akan membiarkan kalian menjadi satu lagi. Enap? Tidakkah kau akan menjadi satu jika kau memakannya? Berhenti. Ibu, aku anak durhaka. Aku terlambat. Nah, lindungi guci ayahmu. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Dengarkan. Jika kau tidak ingin mati, letakkan guci itu dan pergi dari sini. Apakah kau makan bawang putih? Napasmu bau. Saudara-saudara, bunuh dia. Jangan ada yang membantu. Aku akan membalaskan dendam ayahku dengan tanganku sendiri. Jangan mendekat. Kakak, aku salah. Ampuni aku. Pukulan ini untuk ayahku. Pukulan ini untuk ibuku. Pukulan ini kuberikan untukmu. The film was translated and narrated by M Media. Anak durhaka. Jangan khawatir, aku akan menemukan bukti. Orang-orang di balik layar akan membayar dengan darah. Cantik. Apa yang kau inginkan? Kepribadian yang cukup pedas. Gadis kecil mau main. Sialan, jalang ini cukup tangguh. Saudara-saudara, tangkap dia. Aku harus melakukan semuanya sendiri. Saudara Jun seorang preman. Gadis kecil. Kepribadian yang cukup pedas. Kak Jun. Enya. The film was translated Kau pikir kau siapa? and narrated Aku by pergi M dulu. Media. Bajingan, semoga kau busuk di neraka. Berhenti. Jiulong hebat. Kau kembali. Itu. Siapa kau? Tidak mungkin. Kau bahkan melupakanku. Ini aku Tiny. Maafkan aku. Sejujurnya aku tidak mengingatmu. Jiulong, kau hilang ingatan. Aku diracuni di luar negeri sebelumnya. Meskipun nyawaku terselamatkan, aku menderita amnesia selektif. Saudara-saudara, selesaikan anak ini untukku. Katakan padaku waktu sekarang. Baiklah, hati-hati. Berapa detik? 30 detik.
Setelah keracunan, kemampuanku memburuk. Hanya sedikit marah. Bajingan mati. Satu tendangan lagi dan itu akan hancur. Katakan siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Itu Qian Yuxuan Ce Eugup Xiaokun. Binatang itu. Ternyata dia pelakunya selama ini. Xiao Kun Grow. Aku akan membuatmu membayar ini dengan darah. Terima kasih Julong. Oh iya. Kenapa kau tiba-tiba kembali? Ayahku dia. Apa yang terjadi pada ayahmu? Katakan padaku. Ayahku dibunuh. Aku kembali untuk balas dendam. Siapa yang melakukannya? Saat ini, tidak ada bukti konkret. Tapi aku curiga itu, seseorang dari Xiao Kun Grow. Mereka selalu menginginkan saham yang dipegang ayahku. Dan teknologi penelitian Pil Tianxuan. Binatang-binatang ini, mereka juga menginginkan saham grup kami. Dan teknologi penelitian Pil Longting. Jiulong, maukah kau datang ke Wandong Internasional dan membantuku? Kita akan berurusan dengan bajingan-bajingan itu bersama-sama, membalas dendam paman. Cantik. Apakah kita benar-benar saling kenal sebelumnya? Lebih dari sekadar kenal, kau tunanganku. Beberapa tahun yang lalu, kau bilang kau akan pergi ke luar negeri untuk membuat nama untuk dirimu sendiri dan membuat ayahmu bangga. Siapa sangka kau akan pergi selama bertahun-tahun? Jika kau tidak percaya padaku, aku akan menunjukkan foto-foto lama kita. Nyonya Shen, Qian Yuxuan saat ini sedang mengadakan rapat pemegang saham di ruang konferensi kami. Waktu yang tepat. Aku akan menjatuhkannya hari ini. Kalian blokir pintunya. Jiulang, ayo pergi. Baik Nyonya Shen. Xiao Julong Shenta ini. Bukankah sudah? Apa kau mengenalku? Siapa kau? Tidak mungkin. Baru beberapa tahun. Dan kau sudah melupakanku? Apa kau hilang ingatan? Jiulong, dia adalah tuan muda tertua dari grup Xiaokun, Qian Yuxuan. Jadi kau binatang. Pergi ke neraka. Jiulong ini negara S, bukan negara M. Kita tidak bisa menggunakan kekerasan. Percayalah padaku. Selama kita menemukan bukti kuat, bajingan-bajingan ini akan dibawa ke pengadilan. Benar. Ini negara S. Jadi kita harus menghormati hukum negara S. Paham, Barbar? The film was translated and Qian Yuxuan, narrated kan? by M Media. Pergi dari sini jika kau tidak ingin mati. Xiao Julong. Kukira kau mati di negara M. Kita selesaikan urusan kita lain hari. Tiny. Kemarin kau punya banyak saudara bersamamu. Enap? Hanya sampah-sampah itu ingin menyentuhku? Chen Yuxuan, kau pikir kau siapa? Berani duduk di tempat dudukku. Saudara-saudara. Apa kau suka wajah ini tubuh ini? Aku yang melakukannya. Shenta ini. Jika kau tinggal bersamaku selama 1,5 tahun, aku akan investasi 30 miliar. Di perusahaanmu bagaimana? Apa kau masih tidur? Jalan. Kau berani memukulku? Kau dan binatang-binatangmu yang lain. Serang aku bersama-sama. Jangan buang waktuku. Cepat minta maaf pada wanita cantik ini. Kak, aku salah. Aku binatang. Katakan sampai aku puas, dan aku akan melepaskanmu. Jiulong, beri pelajaran pada binatang ini. Apa kau sudah menyerah? Apa kau akan minta maaf? Apa kau akan minta maaf? Maaf ibumu sialan. Kau punya nyali untuk membunuhku? Ayo. Baiklah. Semoga selamat sampai di neraka. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Kak, aku salah. Kak, maafkan aku. Aku minta maaf. Keluar.
Baiklah. Pergi. Xiao Julong. Ayahku punya banyak ahli di sekitarnya. Kau mati. Dan kau Shantai ini. Cepat atau lambat aku akan membuatmu berlutut di depanku, sebagai anjingku. Pergi. Kau membuatku takut setengah mati. Kau gila. Aku baru saja mimpi buruk. Aku mimpi adikmu mencoba membunuhku. Kau sudah dewasa. Ketakutan seperti ini karena mimpi. Kurasa kau mimpi basah. Rasakan itu. Rohan kau masih yang terbaik bagiku. Baru nyadar The film sekarang. was translated Benar, and Rohan. narrated by M Media. Aku benar-benar muak dengan orang tua itu. Memikirkan. Kalian berdua bersama aku hanya. Jeti tuan muda Xian. Cemburu juga gara-gara perempuan. Rohan. Apa kau tidak ingin aku mengambil alih Xiaokun Group lebih cepat? Apa kau tidak ingin bersamaku secara terbuka dan sah segia? Tentu saja. Apa yang kau ingin aku lakukan? Tiny, aku pergi dulu. Julong, kau tidak bisa pergi malam ini. Rumahku adalah rumahmu. Semua yang kumiliki adalah milikmu. Tiny. Maafkan aku. Ada apa, Julong? Apakah ada yang kurang dariku? Katakan padaku. Aku bisa memperbaikinya. Tiny. Kau hebat, ini aku. Ini aku tiba-tiba tidak bisa menemukan perasaan yang kita miliki sebelumnya. Apa kau mengerti? Beri aku waktu lagi. Qian Yuxuan, apa yang kau lakukan di sini? Keluar sini. Tiny. Jangan terburu-buru. Asal kau setuju menghabiskan 1 malam denganku, aku akan memberimu 30 miliar. Aku tidak butuh uang. Keluar dari sini sekarang. Wandong International telah memperluas dirinya secara berlebihan, kekurangan dana. Setidaknya 30 miliar kah? Bagaimana kau tahu? Bagaimana aku tahu tidak penting? Tiny. 30 miliar untukmu, untuk menghabiskan 1 malam denganku, bukan kesepakatan yang buruk. Kau binatang, keluar. Jalan. Kau tidak mau jaga muka. Kau cari mati. Kau binatang. Akan kukebiri kau. Tidak, kakak. Aku tak berani. Aku salah. Komandan Naga, haruskah kita membunuhnya? Sampah seperti dia hanya akan menyakiti lebih banyak orang jika dia hidup. Jiang Qing. Perbedaan terbesar antara manusia dan hewan adalah manusia mengerti moralitas dan pengendalian diri. Hewan tidak. Jika kita menggunakan kekerasan. Jadi apa bedanya antara itu dan binatang-binatang ini? Ya, Komandan Naga. Tiny, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jiang Qing, bebas siapapun yang berani bergerak. Ya, Komandan Naga. Tiny, aku mendengar semuanya di koridor barusan. 30 miliar aku akan membantumu. Jiulong, dari mana kau mendapatkan 30 miliar? Sejak ayahmu meninggal. Saham Tianlong Internasional anjlok. Tianlong Internasional hari ini. Aku takut. Tiny, percayalah padaku. Aku bisa membantumu dengan 30 miliar. Terima kasih, Jiulong. Kau cukup berani. Sejauh yang aku tahu, The film was setelah kematian Xiao translated Tianlong, and Wang Dawi narrated menjadi by ketua M baru. Media. Kau pikir Tianlong International masih milik keluargamu, Xiao? Idiot. Kau idiot. Tuan muda, akhir-akhir ini, aku mencarimu kemana-mana. Aset almarhum Tuan Besar telah dialihkan ke namamu. Tianlong Group akan selalu menjadi milik keluarga Xiao. Tiny, tidakkah kau akan mempertimbangkan kembali? Keluar. Kau kejam.
Cepat atau lambat, aku akan membuatmu memohon padaku berlutut. Ayo pergi. Apakah kau menutup pintu tadi? Ya, Tunggu aku di sini. Siapa? The film was translated and Kau lagi? narrated by M. Media. Kalian saling kenal. malam pertama kau menyelamatkanku. Bukankah bajingan ini yang mencoba memanfaatkan aku? Oh benar. Bajingan. Bicara. Apakah Qian Yuxuan yang mengirimmu? Aku akan bicara. Bajingan Qian Yuxuan itu yang mengirimku untuk mencuri dokumen teknis. Jika aku menangkapmu berbohong, aku akan memotongmu. Jangan khawatir kakak, aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Biar ku beritahu rahasiamu. Aku tidak takut kalian berdua menertawaiku. Aku sebenarnya masih cowok yang polos. Aku bahkan belum menikah. Aku belum siap mati. Kau tidak bersalah. Kau bercanda. Belum menikah. Kau baru saja bilang kau punya seorang. Aku. Anak angkat tidak dihitung. Pergi sana. Masih ingin mengambilnya dan terus mencuri. Kamu cukup berdedikasi. Benda ini. Apa gunanya menyimpannya? Kalau suka simpan saja. Mainkan saja. 2 hari kemudian, Tiny, kau di sini. Kau memanggil kami ke sini, bukan untuk basa-basi kan? Katakan saja, aku ada urusan di perusahaan. Kakak, dia kita kan keluarga. Bisakah kita bicara baik-baik? Jangan panggil aku kakak aku, tak pantas. Jalang tetaplah jalang, jangan memaksakan. Kau sebentar lagi bukan Ketua Wandong International, sombong sekali. Tiny, terus terang saja. Ini yang kutemukan hari ini, di kamarmu, saat membersihkan. Aku menemukannya di laci. Ini rekaman wasiat terakhir ayahmu. Ayahmu berkata, posisi ketua jatuh ke tangan Rohan. Kau tidak akan menentang permintaan terakhir ayahmu kan? Aku tak pernah tahu, ayahku punya rekaman wasiat. Kau bilang kau menemukannya saat bersih-bersih. Bahkan tak bisa berbohong dengan benar. Zhang Susen, aku peringatkan kau, memalsukan surat wasiat adalah pelanggaran yang dapat dipenjara. Kami akan memverifikasi keaslian surat wasiat ini. Jangan menyesal nanti. Kau akan menyesalinya. Bajingan. Urusan keluarga Shen kami. Bukan urusan orang luar sepertimu. Keluar. Shen Tiny. Jalang. Beraninya kau menentang wasiat ayahmu? Pelacur aslinya adalah kalian berdua. Dulu ketika Wandong Internasional sedang berjuang, kalian semua ingin tetap di luar. Sekarang setelah Wandong Internasional berkembang di bawah pengelolaanku, dengan pesanan yang membanjiri, kalian ingin merebutnya. Wandong Internasional dalam mimpimu. Jalan kecil, kau berani menentang bahkan wasiat terakhir ayah. Wasiat terakhir? Jangan khawatir, jika rekaman itu asli, posisi ketua adalah milikmu. Tapi jika palsu, kalian berdua akan masuk penjara. Sayang, bagaimana jika rekaman palsu ini terbongkar? Jangan khawatir ibu. Aku membayar mahal kepada peretas terbaik untuk mensintesis rekaman ini. Dan sumbernya adalah suara asli ayah. Akan baik-baik saja. Hati-hati, mungkin beracun. Paman Lin kau. Apakah ini ulah Xiao Kun Group? Bagaimana kau tahu? Kami sudah tahu sejak lama. Kau bilang, mereka sudah mencoba segalanya lunak dan keras. Mereka sudah mencoba segalanya. Trik kotor apa lagi yang bisa mereka gunakan untuk melawan kita? Tunggu dan lihat. Hati-hati saja. Dr. Lin adalah mata-mata. Jadi itu dia. Jiulong, apa kau punya mata-mata di grup Xiao Kun? Tidak.
Lalu, siapa yang bisa diam-diam membantu kita? Aku ingin melihat, apakah kau punya hati nurani? Aku tak menyangka kau benar-benar meracuni kami. Apakah gaji tahunan 10 juta yang kuberikan terlalu rendah? Atau, apakah aku Shinta ini? Apa salahku padamu? Aku ini binatang bukan manusia. Aku sudah kehilangan akal sehatku. Dokter, kau sudah bersamaku selama ini. Aku selalu memperlakukanmu seperti pamanku sendiri. Bukankah aku sudah memperlakukanmu dengan baik? Aku salah. Aku salah. Pergi, aku tak ingin melihatmu lagi. Jika aku jadi kau, aku akan membawa istri dan anak-anakku dan meninggalkan Yu Cheng malam ini. Kalau tidak, mereka takkan melepaskanmu. Terima kasih. Bajingan-bajingan dari Xiao Kun Group itu. Berkali-kali, mereka ingin kita mati. Aku harus memberi mereka pelajaran. Tuan Kian seseorang membuat masalah. Xiao Julong, kau cari mati. Tian Yuxuan, kurasa kaulah yang bosan hidup. Kau menyuruh Dr. Lin untuk meracuninya kan? Bukti. Tak ada bukti, tak ada petunjuk. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Tiny. Kenapa kau main-main dengan naga mati ini? Di sini, pulang. Sana, aku akan menghabiskan waktu berkualitas denganmu malam ini. Binatang kau berani meracuni, tapi tak mengakuinya? Laki-laki macam apa kau? Tiny, dengan binatang seperti ini, tak perlu bicara apapun, karena binatang-binatang ini tidak mengerti bahasa manusia. Cewek ini lumayan juga. Sosok ini. Bagaimana menurut kalian saudara-saudara? Suka atau tidak? Kalau kalian suka akan kuberikan dia pada kalian. Terima kasih Tuan Muda Kian. Bajingan, kurasa kau sudah bosan hidup. Cewek ini galak. Kian, keluarkan orang tua tak bergunamu itu. Berlutut di depanku dan panggil aku kakek 3 kali. Dan kita anggap lunas. Tapi itu bukan berarti kau akan tetap aman dan sehat besok. Kau pikir kau siapa? Kalau kau punya nyali, masuklah ke grup Xiao Kun kami. Dan cobalah. Komandan The film Naga was mengirimku. translated Mundur. and narrated by M Media. Para ahli mereka belum semuanya di sini. Tidak menyenangkan. Omong besar sekali. Aku ingin lihat. Siapa yang berani membuat onar di Xiao Kun Groupku? Baiklah Kian Xiao Kun. Kau kura-kura tua. Kau akhirnya muncul. 3 hari dari sekarang di lapangan pinggiran timur. Bawa petarung terbaikmu. Semuanya. Nak, jangan sombong. Biarkan aku lewat. Memberimu pelajaran. Aku akan melepaskanmu hari ini. Tapi sebaiknya kau pergi membeli peti mati. 3 hari dari sekarang adalah tanggal kematianmu. Kau bocah ingusan bahkan lebih hebat daripada aku, raja kekuatan yang memiliki kekuatan luar biasa. Anak muda, kusarankan kau untuk mencari seseorang untuk mengambil mayatmu. 3 hari dari sekarang kita akan bertemu lagi, jangan sampai ketinggalan. Tidak perlu. Oh benar. Aku sudah menyiapkan untuk kalian ayah dan anak sebuah peti mati. Bagaimana? Aku cukup perhatian kan? Nah, jangan terlalu sombong. Bukankah kesombongan adalah bagian dari masa muda? Xiao Julong, kamu tidak bisa seberuntung ini setiap saat. 3 hari dari sekarang adalah tanggal kematianmu. Suara dan mata wanita ini terasa familiar. 3 hari yang lalu.
Xiao Jiulong ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Seandainya dia bisa bekerja untuk perusahaanku, itu akan luar biasa. Sayang sekali. Qian Xiaokun, izinkan aku bertanya, apakah ayahku dibunuh olehmu? Bicaralah. Bocah, kau tidak punya bukti. Jangan bicara omong kosong. Tentu saja, jika kau tidak punya bukti, kau masih bisa membunuhku. Namun, ketika saatnya tiba kau juga akan mati bersamaku. Ini bukan negara M. Membunuh seseorang di negara S adalah kejahatan besar. Bunuh aku kalau begitu. Lagi pula aku sudah tua. Jika aku bisa menjatuhkanmu bersamaku, itu sepadan. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Berhenti, Jiulong. Kenapa kau lupa lagi apa yang kau katakan? Bertukar nyawa dengan sampah ini tak sepadan. Kita harus percaya pada hukum, bukti. Ayo pergi. Jiulong, bukankah kau berjanji padaku? Kenapa kau begitu impulsif hari ini? Aku mengerti semua itu, tetapi ketika aku memikirkan bagaimana ayahku meninggal dengan begitu tidak adil, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Apakah kau mengerti? Kau harus tenang. Pembunuhan itu melanggar hukum. Jika kau membunuh seseorang begitu saja, apa bedanya kau dengan ayah dan anak Qian? Selama kita menemukan bukti, aku percaya hukum akan membawa binatang-binatang ini ke pengadilan. Dulu di negara N, siapapun yang memiliki tinju terkuat membuat hukum. Tapi sekarang di negara S, Jiulong dengan ayah dan anak Qian, rubah-rubah tua itu, kita harus tetap tenang. Bahkan jika kita memaksa mereka untuk mengaku, itu percuma. Begitu kita di pengadilan, mereka dapat menarik pengakuan mereka kapan saja. Lalu, mereka akan berbalik dan menuduh kita memaksa mereka. Apakah kamu mengerti? Mudah bagimu untuk mengatakannya, karena yang meninggal bukan ayahmu, itu ayahku. Lalu apa saranmu? Bagaimana jika kedua binatang itu hidup atau mati? Aku tidak akan mengakuinya. Ayahku mati sia-sia. Komandan Naga, kurasa apa yang dikatakan Tiny masuk akal. Diam. Komandan Naga, selama itu perintahmu, aku akan melakukan apapun. Aku tak akan mengeluh. Jika kau memberi perintah, aku akan membunuh ayah dan anak Qian sekarang juga. Ayah dan anak Qian. Xiao Jiulong, aku tidak menyangka kau melihatku seperti ini. Kita belum menikah. Tapi aku selalu memperlakukan pamanmu seperti keluarga. Baiklah, anggap saja aku ikut campur. Komandan Naga, Tiny melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Tiny, maafkan aku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Jiulong, percayalah padaku. Aku akan bersamamu untuk menemukan bukti melawan ayah dan anak Qian dan membawa mereka ke pengadilan. Benda tak berguna, tidak berguna. Buang-buang makanan, bahkan tidak bisa menangani wanita yang dibius. Apa gunanya kamu? Untuk apa kau berguna? Berhenti memukulnya. Apapun yang terjadi, Yuan, tetaplah putramu sendiri. Jika ada yang harus disalahkan, itu Xiao Jiulong. Ya ayah. Kalau bukan, karena Long sialan itu, Wandong International sudah menjadi milik kita. Diam. Hei sayang. Aku punya rencana. Lihat-lihat. Kau bahkan tidak sebaik wanita. Sayang, katakan padaku. Wandong International punya wakil presiden senior bernama Wang Weiting. Dia pemegang saham terbesar kedua grup. Kita hanya perlu memenangkan Wang Weiting secara rahasia dan beberapa pemegang saham kecil. Sahamnya akan melampaui Xian Tiny. Lalu itu, apa yang disukai Wang Weiting? Kita hanya perlu memenuhi suaranya. Kau berpikir terlalu sederhana. Mereka teman sekelas kuliah. Dia naksir Xian Tiny selama bertahun-tahun. Wang Weiting dan Xian Tiny bergabung dengan Wandong International sejak lama dan menginvestasikan banyak uang. Dia benar-benar setia padanya. Lalu bukankah itu tidak mungkin? Setiap orang punya kelemahan. Jantan. Hanya itu saja. Tidak lebih dari. Uang, kekuasaan, seks akan selalu ada jalan. Uang dan kekuasaan mudah dibicarakan. Tapi seks ini, kenapa kau melihatku? Aku bukan gay. Idiot. Aku bicara padamu, nak. Kau punya banyak wanita. Pasti ada satu yang cocok dengan Wang Weiting, kan?
Itu membuatku takut. Kupikir, kau ingin aku menjadi pelacur. Gila. Dengan penampilanmu, menjadi pelacur mungkin tidak cukup. 2 hari kemudian, Hei Tuan Wan, silakan masuk. Cepat-cepat silakan duduk. Saya benar-benar terhormat bahwa Anda bisa datang. Tuan Qian, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Terus terang. Tuan Wan, aku sungguh-sungguh ingin bekerja sama dengan Anda. Aku tidak tahu. Apakah Anda bisa memberiku kesempatan? Bekerja sama? Tuan Qian, Anda tidak bercanda kan? Saya datang ke sini hari ini untuk memperingatkanmu. Jika kau berani melakukan sesuatu yang tidak pantas pada Tiny lagi, aku akan mengebirimu. Pasti ada kesalahpahaman. Kau dengar ini dari siapa? Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman, Qian Yuxuan. Apa kau pikir aku akan percaya Tiny? Atau kau? Aku memperingatkanmu. Jaga tingkah lakumu. Tuan Wang, Tuan Wan. Tuan Wangku sayang. Semuanya bisa dinegosiasikan. Tidakkah kau ingin menjadi pemilik Wandong International? The film was Apa kau puas translated menjadi orang and kedua selamanya? narrated by M Media. Kenapa kau terdengar seperti kau memuntahkan omong kosong? Menjijikan. Tuan Wan, pasti ada kesalahpahaman di sini. Dengarkan penjelasanku. Tidak perlu bicara apa-apa, Qian Yuxuan. Saya mengerti maksud Anda. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mengkhianati Tiny. Lupakan ide itu. Begitukah? Tuan Wan, ini adik perempuan Shen Tiny, Shen Rohan. Jadi, kalian seharusnya sudah pernah bertemu kan? Bukan orang asing, Qian Yuxuan. Apa maksudnya ini? Presiden Wang yang terhormat. Kita semua laki-laki, jadi berhentilah berpura-pura. Aku tahu kau menyukai Shen Tiny selama bertahun-tahun. Bagaimana kau tahu? Kau telah menyelidiki aku? Tuan Wang, jangan terlalu keras. Tuan Qian hanya ingin bekerja sama dengan Anda dengan lebih baik. Mungkinkah kau pikir aku tidak cukup cantik? Tidak cukup seksi? Atau apakah itu? Tuan Wan, selama kau setuju untuk bekerja sama denganku, aku jamin kau akan mendapatkan Shen Tiny. Dan, sekarang duduk di pangkuanmu, adik perempuan Shen Tiny. Jadi, ada hal sebaik itu? Bisakah Tuan Qian membuat keputusan? Apakah Anda yakin Anda bersedia? Sangat bersedia. Untuk disukai oleh Tuan Wang adalah kehormatan saya, kehormatan Shen Ruhan. Tuan Wang bagaimana? Rohan cukup cantik kan? Saudari Shen adalah saudara perempuan tercantik di Yuechen. Bagaimana kalau keduanya untukmu? Cukup menegangkan, cukup mendebarkan kan? Cukup mendebarkan dan menegangkan. Tentu saja mendebarkan. Dan menegangkan. Qian Yuxuan. Tidakkah kau berpikir, semua pria sepertimu binatang buas yang diperintah oleh tubuh bagian bawah mereka? Dan kau saudara perempuan Tiny. Menjijikan. Wang Weiting, jangan keterlaluan. Jadi bagaimana jika aku memaksanya? Wang Weiting. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Baiklah. Menunggumu. Jiulong, bagaimana peluncuran pasar Longting dan berjalan? cukup bagus. Saat ini Afrika dan The film Australia was juga memiliki translated cabang and kami. narrated by M Media. Oh iya, bagaimana kabar Tianlong International akhir-akhir ini? Kau sudah bersamaku selama ini, dan belum banyak mengelolanya? Apakah akan baik-baik saja? Aku telah memberi wewenang kepada Dawei untuk mengelolanya. Dia cukup mahir dalam bisnis perusahaan. Dia mengelolanya dengan cukup baik. Kalau begitu beritahu Dawei untuk berhati-hati. Lagi pula, Qian Yuxuan dan kelompoknya tidak akan mudah menyerah. Wei Ting, kau sudah kembali dari perjalanan bisnismu. Apakah berjalan lancar? Ayo duduk dan ceritakan padaku. Berjalan lancar. Tapi aku di sini bukan untuk membicarakan bisnis denganmu, tapi Tidak apa kita semua teman di sini, bicaralah terus terang.
Tiny. Bajingan Qian Yuxuan itu ingin membujukku. Dan Waiting. Seorang pria harus berbicara terus terang. Lalu apa? saudara perempuan Tiny, Shen Ruohan bahkan menggodaku di sana. Ingin aku bergabung dengan permainan kotor mereka untuk berkomplot melawanmu. Tidak mengejutkan, mereka berdua sudah main-main bersama untuk sementara waktu sekarang. Tiny, aku memilih untuk memberitahumu. Aku akan selalu berada di sisimu. Tapi mereka pasti akan mencoba sesuatu yang curang lagi. Kau harus berhati-hati. Ya, kau juga hati-hati. Apa yang bisa terjadi padaku? Taina, jika terjadi sesuatu katakan saja. Aku tidak akan membiarkan bajingan-bajingan itu pergi. Baiklah, Aku akan pergi kalau begitu. baiklah. Tiga hari kemudian. Apa yang kau inginkan? Jangan takut. Ikut saja kami dengan tenang. Selamatkan dirimu dari rasa sakit. Kau pikir aku akan pergi hanya karena kau mengatakannya? Kau pikir kau siapa? Apakah itu Qian Yuxuan? Apakah bajingan itu yang mengirim kalian? Terlalu banyak tahu bisa membuatmu cepat terbunuh. Tangkap dia. Apa yang kau tunggu? Bawa dia ke dalam mobil. Tunggu apa lagi? Aku akan melakukannya sendiri. Ya saudara Dapan. Pergi sana. Bagaimana Tuan Muda Qian mendukung? Kalian semua idiot tidak berguna dalam segala hal. Tidak berguna. Bos kamilah orang yang kau rekrut sendiri ke grup Xiaokun. Ku bilang tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Dasar bocah, kenapa kau harus mengungkit itu? Bawa dia ke mobil sekarang. Bos, aku tak bisa sendiri. Sialan, tak bisa sendiri. Kalau begitu suruh dua orang. Apa kau babi? Kau menertawakan apa sih? Cepat bantu. Geser, lepaskan aku. Lepaskan. Bajingan, The film ternyata was kau translated and narrated by M. berani Media. lawan aku 1 lawan 1? 1 lawan 1? Di Zama, apa kita masih melakukan 1 lawan 1? Idiot. Selama kau setuju untuk menandatangani ini, perjanjian pengalihan saham, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Berani lawan aku 1 lawan 1? Kalau kau bisa kalahkan aku akan tanda tangan. Berani? Lanjutkan. Nak, lebih baik kau tunjukkan rasa hormat pada ketua kami. Aku akan melakukannya. Wang Waiting. Cukup tangguh. Sepertinya aku harus memberimu sesuatu yang lebih menarik. Lanjutkan. Baik Tuan Muda. Tahan dia. Lepaskan aku. Bagaimana dengan itu, Tuan Muda Wang? Cukup menarik untukmu? Bajingan. Kalau kau tak bunuh aku hari ini, aku yang akan membunuhmu. 2 handuk. Ya. Berhenti. Aku memberimu 1 kesempatan terakhir. Apakah kau akan menandatangani? Tanda tangani bokongmu. Dapeng. Beri dia 3. Tuan Qian. 3 akan membunuh seseorang. Hentikan omong kosong, lakukan saja. Ya. Tuan Qian, seseorang mati. Kau harus bersaksi untukku. Aku tidak ingin membunuhnya. Apa yang kau panikan? Yishuan, saya punya informasi detail tentang pemegang saham grup. Tahu alamat Wang Waiting. Sekarang kau cepat cari seseorang. Kirim mayatnya kembali ke rumah Wang Waiting.
Apa yang ingin kau lakukan? Kubur saja bukankah itu cukup? Jangan khawatir tentang itu. Aku juga tahu, Wang Witing dan Sentai ini perselingkuhan kecil. Jangan khawatir, aku bisa menanganinya. Apakah kalian semua tuli? Wang Weiting, apa kau di rumah? Buka pintunya. Mungkinkah Wang Weiting pergi ke tempat lain? Sejauh yang aku tahu, kami telah mencari semua tempat yang dia sukai, kecuali rumahnya. Aku benar-benar tidak bisa berpikir, di mana lagi dia bisa berada. Biarkan aku mencoba. Kau tahu bagaimana melakukan ini? Aku mempelajarinya saat aku di Amerika. Semua itu sia-sia. Apa yang kita lakukan? Pintunya terkunci dari dalam. Minggir, biarkan aku mencoba. Wang Witing. Wang Witing. The film was translated Bagaimana ini and bisa terjadi? narrated by M Media. Tiny. Saat kau melihat surat ini, artinya aku sudah pergi. Maafkan aku. Sebenarnya aku sudah naksir padamu sejak kuliah. Sayangnya, Anda memilih Xiao Julong. Setiap kali aku melihatmu dan Julong bersama, aku benar-benar sakit hati. Aku pergi sekarang. Kuharap di dunia lain tanpa Xiao Julong, aku bisa bertemu denganmu lagi. Selamanya milikmu Wang Weiting. Tiny. Maafkan aku. Aku tidak tahu Wang Weiting merasakan hal ini tentangmu. Jangan konyol. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku telah mengabaikan perasaan Wang Witing. Aku selalu menganggapnya sebagai mitra bisnis dan teman baik. Ini semua salahku, Witing. Ini semua salahku, ini semua salahku. Tiny. Jangan salahkan dirimu sendiri. Dengarkan aku. Kita pertama-tama perlu menentukan apakah Weiting jika dia bunuh diri, benar? Jangan hibur aku. Pintu dan jendela terkunci dari dalam. Ini kamar terkunci. Kalau bukan bunuh diri, lalu apa? Dan tulisan tangan ini milik Weiting. Aku sangat familiar dengan tulisan tangannya. Tiny. Lihat. Weiting pasti tidak bunuh diri. Kenapa kau bilang begitu? Julong, apa yang kau lakukan? Jadi jika seperti itu, menurutmu di mana lukanya akan lebih dalam, kiri atau kanan? Seharusnya begitu. Lebih dalam di kanan, lebih dangkal di kiri. Tiny, lihat. Luka Weiting adalah lebih dangkal di kanan dan lebih dalam di kiri. Maksudmu? Pergelangan tangan Witing dipotong oleh si pembunuh. Benar. Hati-hati jangan sampai meninggalkan sidik jari. Mengerti? Ya, Surat wasiat ini jelas tulisan tangan Witing. Pintu dan jendelanya terkunci. Bagaimana si pembunuh? Kabur? Tiny. Jangan khawatir. Pasti ada lebih banyak petunjuk. Mari kita lihat-lihat. Tiny, kemarilah. Lihat. Di buku catatan ini, beberapa karakter telah dijiplak. Kurasa, jika disusun ulang, seharusnya isi catatan bunuh diri. Maksudmu? Pembunuhnya menggunakan buku harian ini untuk memalsukan tulisan tangan Witing. Tepat, lihat. Di sini, beberapa karakter normal, dan beberapa telah dijiplak. Paham?
Pembunuhnya benar-benar bersusah payah. Tapi pertanyaannya tetap, bagaimana si pembunuh kabur? Jangan khawatir. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kita pasti mengabaikan sesuatu. Mari kita lihat lagi dengan hati-hati. Ya, Jiulang, lihat ini. Ini agak aneh. Ada The apa? film was Di sini, translated and sepertinya ada sisa narrated by lem. M-Media. Aku mengerti. Misteri ruangan terkunci ini ada di lem ini. Tiny, potongkan aku sepotong. Selotip transparan yang panjang. Baiklah. Tiny, tahan ini sebentar. Baiklah. Jiulong, kau tidak jadi detektif. Sungguh sayang sekali. Tiny, tombol ini sebenarnya terbuat dari emas. Dan ada huruf KR di atasnya. Apa kau mencoba meninggalkan sidik jarimu dan membuat kita semua terbunuh? Hati-hati, Tuan Qin akan memotongmu dan memberikanmu pada anjing. Nona Shen, aku salah. Tolong jangan beritahu Tuan Qian. Kalau kau beritahu Tuan Qian, aku mati. Keluar, hapus sidik jarinya. Ya, Di mana maskernya? Tidak banyak orang di seluruh Yuecheng yang mampu membeli kancing emas. Kancing ini pasti dibuat khusus. Seharusnya tidak sulit untuk dilacak. Ini pasti barang bukti penting. Mungkin ini bisa menjebloskan si pembunuh. Jiulong, menurutmu huruf K dan R itu singkatan dari apa? Tiny, ayo kita panggil polisi. Kita akan serahkan semua bukti ini kepada polisi. Pada saat yang sama, kita tidak boleh menyerah. Untuk menemukan pembunuhnya sendiri, kita harus balas dendam untuk Wei Ting. Baiklah. Tapi Jiulong, aku punya firasat bahwa pembunuhan Wei Ting dan pembunuhan ayahmu dilakukan oleh kelompok yang sama. Apa kau pikir mungkin itu Qian Yuxuan dan kelompoknya? Wei Ting baru saja berselisih dengan Qian Yuxuan. Lalu, dia meninggal. Ini tidak mungkin kebetulan. Tapi saat ini, baik kasus ayahku maupun Wei Ting, kita tidak punya bukti. Kita tidak bisa hanya menggunakan spekulasi sebagai bukti. Kalau begitu kita akan awasi terus bajingan-bajingan itu. Kalau mereka rubah, aku yakin mereka pada akhirnya akan menunjukkan ekornya. Kalau aku tidak membalaskan dendam ini, aku Xiao Jiulong bukan laki-laki. The film was translated Apakah and kamu memesan narrated pengiriman by atau makanan M-Media. untuk dibawa pulang? Tidak. Komandan Naga, ini aku. Jiang Qing, kau sudah kembali. Masuklah. Sebelumnya aku mengirim kau kembali ke negara M secara rahasia. Apakah kau menemukan petunjuk tentang pasukan serigala darat? Komandan Naga, selama aku di negara M, akhirnya aku berhasil meretas akun anggota tentara serigala darah dan menyusup web gelap mereka. Aku menemukan pemimpin mereka bernama Chu Hongwu, nama Sandy Shepherd. Apakah kau menemukan identitas asli Shepherd? Dan adakah petunjuk lain? Komandan Naga, semua petunjuk menunjukkan bahwa markas tentara serigala darah, seperti yang kita duga sebelumnya, ada di negara S, dan apa? Duduk dan ceritakan padaku. kau tak akan pernah menduga tentara serigala darah ini dan pemimpin mereka Chu Hongwu adalah grup Xiao Kun dalang di balik layar, bahwa ayah dan anak Qian tidak lebih dari boneka mereka. Ayah dan anak Qian ini di Yuecheng praktis bisa mengendalikan segalanya. Sebenarnya hanya boneka. Chu Hongwu ini bahkan lebih sulit dipahami. Ya, dan banyak informasi web gelap palsu
Sangat mungkin bahwa Jo Homo ini hanyalah nama sandi. Kita tidak tahu tentang identitas aslinya. Tidak apa-apa, setidaknya kita tahu. Kita harus mulai dari grup Xiaokun dan mengikuti jalur ini. Ini memberi kita kesempatan untuk mencari tahu siapa yang meracuniku waktu itu. Dan ingin menghabisi seluruh pasukan naga kita, pemimpin pasukan serigala darah. Aku sekarang semakin merasa bahwa kematian ayahku dan Wang Weiting serta kita diburu waktu itu semuanya dilakukan oleh orang-orang ini. Sangat mungkin. Jiulong, situasinya jauh lebih rumit dari yang kita perkirakan. Kekuatan pendukung pihak lain juga jauh lebih kuat. Kau berjanji padaku, kau akan berhati-hati. Benar tak ini? Bagaimana penyelidikan tentang tombol yang kau selidiki? Aku tidak menemukan apapun. Aku hanya menemukan pabrik kancingnya. Tapi, mereka semua clean VIP dan menolak untuk mengungkapkan informasi apapun. Tidak apa-apa. Aku menyuruh Dawei untuk menyelidikinya secara diam-diam juga. Dawei, bagaimana penyelidikan tombolnya? Kak, aku bersumpah, aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi pabrik itu benar-benar menolak untuk mengungkapkan apapun. Aku tidak bisa begitu saja, seperti binatang-binatang itu, memaksa mereka bicara dengan mengancam nyawa mereka. Benar, sama seperti yang kutemukan. Baiklah, kalau begitu, cepatlah kembali. Jejaknya hilang lagi. Kita tidak bisa begitu saja melenyapkan keluarga Qian dalam satu serangan. Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada ayahku dan Weiting? Jiulong, di saat-saat seperti inilah, kita tidak boleh kehilangan ketenangan. Aku punya ide. Kau gila. Beraninya kau main-main di kantor ayahmu? Tidakkah kau takut? Apa dia tiba-tiba masuk dan mengebirimu? Ada apa? Apakah kau takut? Karena kau tidak takut mati. Aku akan bermain denganmu. Selamat pagi, Ketua. Apakah aku menutup pintu ketika aku pergi dalam perjalanan bisnisku kemarin? Ya, Anda menutupnya, Ketua. Saya yakin. Keluar dan tutup pintunya. Jangan biarkan siapapun masuk. Ini Ketua Dong. Kau membuatku takut setengah mati. Sayang, bukankah kau seharusnya dalam perjalanan bisnis selama 3 hari? Bagaimana kau bisa kembali begitu cepat? Rubah betina kecil. Apa yang kau lakukan di kantorku? Jangan bilang kau di sini menyelinap dengan pria lain. Aku merindukanmu. Jadi aku harus datang ke kantormu dan melihat fotomu untuk mengobati rasa rinduku. Benarkah? Kau benar-benar merindukanku? Aku juga merindukanmu, sayang. Ketua, Tuan Xiang ada di bawah, menunggu Anda. Baiklah, siapkan mobilnya. Sayang, aku harus pergi menghibur klien. Aku akan segera kembali. Silakan. Bisnis itu penting. Orang Qian itu. Xiao Julong, apa yang kau coba lakukan? Jangan mendekat. Aku akan membunuhmu. Aku peringatkan kau, ada kamera keamanan di sini. Jangan coba-coba macam-macam, atau aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kita lihat saja nanti. Akan kubunuh kau di sini sekarang juga. Katakan padaku, apakah kau yang membunuh ayahku dan Wang Weiting? Caramu bertanya, berarti kau tidak punya bukti. Bajingan. Jika kau punya bukti, laporkan ke polisi. Jika kau tidak, melepaskanku. Kalian benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Lihat ini. Sialan, kembalikan kancingnya. Diam.
Sebuah kancing yang rusak tidak membuktikan apa-apa. Kancing ini ditemukan di rumah Witing. Ada huruf K dan R di atasnya. Kalau aku ingat dengan benar, nama Inggrismu adalah Kaden. Nama Inggris ayahmu adalah Kevin. Dan nama Inggris wanita jalang itu adalah Rose, kan? Jalang? Memangnya kenapa? Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Biarkan aku selesai. Kancing ini entah tanda cinta antara kalian dua anjing, atau ayahmu selingkuh darimu. Bagaimanapun juga, kalian bertiga adalah pembunuh Witing. Sentai ini, jangan fitnah aku. Banyak orang memiliki nama yang dimulai dengan K dan R. Bagaimana kau bisa membuktikan kami melakukannya? Benar. Shantai ini, Wang Weiting jelas bunuh diri. Jangan bicara omong kosong. Aku akan menuntutmu karena fitnah. Shan Rohan, kau ini detektif sialan. Polisi bahkan belum merilis penyebab kematiannya. Media belum menerbitkan apapun. Bagaimana kau tahu itu bunuh diri? Mungkinkah Witing dibunuh olehmu? Shen Ruohan, kau idiot. Tutup mulutmu. Tidak The bisakah film seseorang was menebak? translated and Dia pemegang narrated saham by terbesar M. kedua, Media. perusahaanmu, bergelimang harta, cewek-cewek mengantre. Kenapa dia bunuh diri? Ya. Kenapa dia bunuh diri? Bukankah kau baru saja bilang dia bunuh diri? Sekarang kau malah membantah dirimu sendiri? Aku memikirkannya. Kurasa dia tidak bunuh diri. Apa itu tidak boleh? Entah dia bunuh diri atau tidak. Tidak ada hubungannya denganku. Seperti bicara dengan tembok. Jangan kira kau bisa lolos dengan menyangkalnya. Di seluruh Yuecheng, berapa banyak orang yang mampu membeli kancing emas? Berapa banyak tempat yang menawarkan layanan pesanan kelas atas semacam itu? Tak banyak, aku akan menemukan buktinya. Tunggu saja. Jiulong, ayo pergi. Ruohan, kita harus bergerak lebih dulu. Ayah kancing itu ada pada jalang Sentai ini itu. Dan mereka akan segera tahu kita membunuh Wang Weiting. Apa yang kita lakukan? Ya, bahkan jika kita menyangkalnya, itu tidak akan penting. Dengarkan. Aku tidak peduli jika kau harus mencurinya. Dapatkan kembali tombol itu untukku. Mengerti? Ayah. Pada saat genting ini, bisakah kita tidak? Tidak. Kecuali benar-benar diperlukan. Jangan ada lagi pembunuhan. Pembunuhan adalah kejahatan besar. Di saat seperti ini, kau mengatakan ini, kita sudah membunuh dua. Apa bedanya beberapa lagi? Semuanya sama saja. Omong kosong. Kau yang membunuh mereka. Bukan aku. Aku tidak terlibat dalam pembunuhanmu. Dengarkan. Aku hanya ingin tombolnya. Jangan ada lagi pembunuhan. Dengar aku? Ketua. Akan aku tangani. Tidak perlu Anda atau Tuan Muda mengotori tangan Anda. Baiklah. Pastikan bersih. Hati-hati. Jangan sampai tertangkap. Kalau tidak, jangan repot-repot kembali. Baik, Tuan. Yishuan, ayahmu tidak ingin kita membunuh. Apa yang kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, kita tamat. Mendapatkan kembali kancing itu saja, tidak ada gunanya. Shantai Ni dan Xiao Jiulong tidak akan berhenti sampai kita mati. Mereka tidak akan melepaskan kita. Kalau begitu aku akan membantai mereka. Sekali dan untuk selamanya. Tapi, Ketua, apakah kau mendengarkan ayahku? Atau aku tidak peduli. Pokoknya Sentai ini. Xiao Jiulong, Wang Dawei, Jiang Qin, semuanya harus mati. Ya, Tuan Muda. Bagus. Setelah selesai, aku akan memberimu 100 juta. Terima kasih Tuan Muda. Ingat, itu harus bersih. Jika terbongkar, kau juga mati. Ya. Pergi dan persiapkan. Ya. The film was translated Siapa and di antara kalian? narrated by Apa yang M. kau coba Media. lakukan? Hentikan omong kosongnya. Tangkap mereka. Bos kami belum menemukannya. Kau tahu kau gagap. Jadi kenapa banyak omong kosong? Ya, Apa? Mencari kancing itu. serahkan.
Bagaimana mungkin aku membawa barang sepenting itu bersamaku? Kalau begitu terus Kari, kami akan pergi mencari. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ayo, bunuh aku. Kalau begitu, aku tak akan memberikan kancing itu. Memberikannya padamu. Cari, mati. Hanya kau. Lihat di belakangmu. Berhenti. Bos? Bos? Perangkap. Perangkap. Ya. Benar. Jiang King serang. Saudara-saudara serang. Tiny, mengapa pembunuh itu menyelamatkanmu? Aku tak tahu. Aku juga tak tahu. Dan barusan, pembunuh bayaran utama itu bisa membunuhku beberapa kali. Tapi tiba-tiba berhenti. Pemimpinnya tidak mendapatkan tombolnya dan tidak ingin membunuhmu. Masuk akal. Tapi pembunuh bayaran wanita itu tiba-tiba muncul dan membantu mereka melawan kita. Aneh. Ya, pembunuh wanita itu jelas datang belakangan. Dari perspektif ini, mereka tampaknya mengikuti perintah yang berbeda. Karena pembunuh bayaran utama tidak ingin membunuh Tiny. Bukankah kemunculan pembunuh bayaran wanita itu berlebihan? Belum tentu. Pertama, kalau bukan karena pembunuh wanita itu muncul, kita mungkin sudah menangkap mereka semua. Kedua, kupikir pembunuh wanita itu tidak ingin secara terang-terangan menyelamatkan Tiny. Komandan Naga maksudmu? Pembunuh bayaran wanita itu muncul untuk membantu Dalang menyembunyikan identitas mereka dan melarikan diri. Benar. Mereka pasti bersama. Hanya misi ini. Mereka mengikuti perintah yang berbeda. Jadi pemimpin pembunuh itu tidak mau mengungkapkan identitas mereka. Segalanya semakin rumit. Kenapa pembunuh di belakang layar itu menyelamatkanku? Pokoknya mulai sekarang, semua orang harus lebih berhati-hati. Sayang sekali, kita kali ini awalnya ingin memancing ular keluar dari lubangnya, tapi mereka lolos. Jangan khawatir. Akan ada kesempatan lain. Berlututlah kalian semua. Sayang. Kau tidak. Kau juga The berlutut. film was translated and narrated by M Media. Dasar bocah sialan. Tadi malam jika aku tidak mendengar bahwa seorang pembunuh wanita misterius muncul, kau pasti akan membunuh seseorang lagi, Kal? Kurasa kau ingin aku mati lebih cepat. Ini bukan tombolnya sama sekali. Jika kita tidak berurusan dengan orang-orang itu hari ini, mereka tidak akan membiarkannya. Ya. Xiao Tianlong adalah ayah Xiao Jiulong. Apa kau pikir mereka akan mengampuni kita? Kita hanya punya satu pilihan, yaitu menyerang lebih dulu. Sialan kau, turun. Kau masih berani menjawab? Kau hanya seorang wanita. Dan kau juga ikut campur. Kau pikir kau sudah hidup terlalu lama ya? Apa? Mengira aku tuh? Kau menganggap kata-kataku seperti kentut? Apa kau gila? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kau mau mati? Kita tidak mau mati. Jalan. Masih membantah? Kau binatang, bajingan. Qian Xiao Kun, saat kau ingin bermain denganku, kau seperti anjing birahi. Sekarang setelah kau bosan bermain, kau hanya ingin menendangku. Tidak semudah itu. Ayo, aku akan membawamu bersamaku. Kubunuh kau. Ketua. Ayunanmu ini bisa membunuh orang. Menukar nyawamu dengan nyawanya. Apa kau pikir itu sepadan? Datang, jangan hentikan dia. Biarkan dia memukulku sampai mati. Nona Shen, jangan marah. Minta maaf saja kepada ketua. Tidak mungkin. Qian Xiao Kun, kau pengecut tak bertulang. Kalau berani bunuh aku, ayo. Mari kita mati bersama. Kubunuh kau. Ketua, hal yang paling mendesak adalah mencari cara untuk mengamankan saham Wandong International dan teknologi untuk meneliti pil Longtin. Bosmu di balik layar belum memberimu banyak waktu. Kau dan kau. Jika kalian tidak bisa menemukan cara untuk menangani grup Wandong dan Shantai ini, kucincang kalian dan kujadikan makanan anjing. Ayah, beri aku beberapa hari. Biarkan aku berpikir. Otakmu penuh dengan ampas tahu. Apa yang bisa kau pikirkan? Dengar. Dalam sebulan, aku ingin mendapatkan kendali atas grup Wandong
dan teknologi penelitian dan pengembangan pil Longtin. Kalau tidak begitu tenggat waktu tiba, bos akan memberi perintah. Dan tidak ada dari kita yang akan selamat. Ayah. Betul sekali. Untuk mencapai tujuan kita tidak perlu menggunakan kekerasan. Kau selalu bajingan. Tapi hei, kau belajar menggunakan otakmu. Kau telah menemukan rencana yang bagus. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Bagus. Ingat, ini adalah kesempatan terakhir ayah dan anak kita untuk membalikan keadaan. Kalau tidak, kita semua akan celaka. Mengerti? Ayah tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Ini kau harus sangat berhati-hati akhir-akhir ini. Grup Xiao Kun pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Jadi, malam ini, tetaplah bersamaku baiklah. Kau istirahatlah. Ingatlah untuk mengunci pintumu. Aku akan kembali dulu. Jiulong, The film was kenapa kau tak bisa translated and sepenuhnya narrated menerimaku? by M Media. Baiklah, akan kutunjukkan hari ini. Apa yang salah denganku? Tiny, jangan seperti ini. Aku sudah menyadari bahwa sebelum aku mendapatkan kembali ingatanku, aku tidak bisa sepenuhnya mendedikasikan diriku dalam hubungan kita. Beri aku waktu lagi. Semua orang di sini adalah di antara pemasok dan pembeli farmasi terbesar di negara ini. Aku ingin berterima kasih kepada kalian semua karena telah datang. Sorak, Tuan Qian, Anda terlalu baik. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk bertanya. Meskipun kita sebelumnya bekerja sama dengan Shantaini, Tuan Qin cukup murah hati. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu kami. Rohan, kau beritahu mereka. Semuanya. Aku ingin kau, pembeli farmasi terbesar di negara ini, untuk memesan dalam jumlah besar dari Wandong Internasional dan buat klausul dendanya sebesar mungkin. Lalu, kau, pemasok bahan baku farmasi terbesar, tiba-tiba berhenti memasok Wandong Internasional. Jadi maksudmu untuk membangkrutkan Wandong Internasional dengan denda besar? Benar? Direktur Sun memang pintar. Apakah semua orang mengerti? Mengerti. Tiny, Direktur Sun memang pintar. Tiba-tiba ada peningkatan yang signifikan. Beberapa pembeli dan pemasok farmasi terbesar di negara ini telah menghubungi kami, berharap untuk menjalin kerjasama. Ya, aku juga. Banyak perusahaan farmasi besar telah menghubungiku secara langsung untuk membahas kerjasama. Kakak Lord, bukan hanya Wandong Internasional, Tianlong Internasional kita juga baru-baru ini menerima banyak pesanan. Komandan Naga, mungkinkah ada masalah dengan ini? Seharusnya tidak ada masalah, kan? Teknologi pengembangan eksklusif untuk pil Tianzuan dan obat mujarab Longting dipegang oleh Tianlong Internasional kita dan Wandong Internasional masing-masing. Seperti yang telah terbukti selama periode ini, khasiat kedua obat ini sungguh luar biasa. Jika mereka tidak bermitra dengan kita, dengan siapa lagi mereka bisa berkolaborasi? Benar. Jiulong, aku punya firasat bahwa seseorang berada di balik semua ini. Sayang datang. Datang cepat. Cepat masuk ke dalam bajuku dan ambil obat jantungku. Hatiku sakit sekali. Cepat. Baiklah. Dasar jalan. Apa maksudmu? Apa maksudku? Aku akan membiarkan putramu The sendiri film was yang memberitahumu. translated and narrated by M Media. Anakku. Cepat berikan obatnya. Nah. Bukankah dulu kau memukul dan memarahiku? Memperlakukanku seperti binatang? Sekarang kau ingin aku menyelamatkanmu? Apa yang telah kulakukan untuk menerima ini menjadi putramu ketua Qian? Binatang. Akhirnya aku mengerti. Kalian berdua bersekongkol. Hanya ingin aku mati. Jika aku mati, kalian tidak akan lolos begitu saja. Pembunuhan adalah kejahatan besar.
Pak Tua, kita tidak membunuh siapapun. Jika ada yang bertanya, kita akan bilang, itu salahmu sendiri. Kau terlalu banyak minum afrodisiak dan mengalami serangan jantung mendadak. Dan kau tidak minum obat jantungmu. Jadi kau mati. Sempurna kan? Tidak ada yang tahu itu kita. Sayang, aku tahu aku salah. Tolong selamatkan aku. Biarkan aku membantumu. Qian Xiaokun, kau sudah menerima pembalasanmu. Sekarang kau memanggilku sayang. Kau mungkin tidak percaya ini. Saat kita pertama kali bertemu, aku benar-benar berpikir untuk hidup bersamamu. Punya anak denganmu. Menikah denganmu dan mendapatkan akta nikah. Ruohan, tolong. Selamatkan aku. Menyelamatkanmu. Lagi pula aku tulus padamu. Bagaimana kau memperlakukanku? Kau hanya memperlakukanku seperti seorang pelacur yang bisa kau jual. Sejak Ruohan menyerah padamu, dia bersamaku. Bagaimana menurutmu skenario ini? Cukup menarik. Binatang, orang tua, bahkan di ranjang kematianmu, kau masih ingin memukulku? Mati. Komandan Naga, Qian Xiaokun sudah meninggal. Bagaimana dia meninggal? Menurut laporan media, penyebab kematiannya adalah serangan jantung mendadak. Kami di sini mencari bukti. Tapi si tua bangka itu mati sendiri. Ini benar-benar karma. Dawei, teman hakermu, apa putusannya? Apakah surat wasiat ayah tak ini asli atau palsu? Aku idiot sekali. Aku hampir melupakan ini. Dikonfirmasi sintetis buatan. Terima kasih kepada temanku yang merupakan Pretastop. Kalau tidak orang biasa, tidak akan tahu. Ibu dan anak perempuan ini benar-benar buas. Aku pasti tak akan melepaskan mereka. Yishuan, seluruh Xiaokun Group akan menjadi milikmu. Aku harus mengatakan itu milik kita berdua. Sebentar lagi, aku akan menjadikanmu ketua dari Wandong International. Terima kasih Yishuan. Kau masuk sini. Tidak bisakah kau mengetuk? Cepat katakan. Ini buruk ketua. Sebagian besar pemasok kami tiba-tiba menolak untuk berdagang dengan kami. Kami tidak punya cara untuk mengirim tepat waktu. Aku melakukan perhitungan kasar. Dendanya setidaknya 200 miliar. 200 miliar? Bagaimana mungkin? Biar ku bilang. Sentai ini. Jadi kaulah dalang di balik semua ini. Mengacaukan grup Xiaokun kami. Kau benar-benar bosan hidup. Jangan terlalu gusar Tuan Qian. Aku hanya memberimu sedikit rasa dari obatmu sendiri. Balas dendam itu saja. Kalian pasangan tak tahu malu. Mencuri kelinku di belakangku. Dan menyuap pemasok. Dan pembeli terbesar di negara ini. Kau melakukan ini untuk membangkrutkan Wandong International. Benar kan? Memangnya kenapa kalau aku begitu? Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua mati mengetahui kebenarannya. Kami sengaja menunjukkan kelemahan sebelumnya untuk membuat kalian berdua idiot. Mengira kalian berada di atas angin. Tapi diam-diam, kami membayar 2 kali lipat harga untuk menyuap anjing-anjing di sekitarmu. Mereka orang-orang kami sekarang. Tunggu saja kebangkrutanmu. Jalan Kiji. Kian dalam hal kekejaman. Kita tidak bisa dibandingkan dengan kalian pasangan tak tahu malu. Tiny, ayo pergi. Jackie Chan ini garang. Tidak pakai pemeran pengganti di usianya. Apa katamu? Jackie Chan ini garang. Tidak, bagian setelah itu. Tidak pakai pemeran pengganti di usianya. Tidak mungkin kau menyukai itu. Omong kosong apa? Bagian setelah itu. Tidak pakai pemeran pengganti. Komandan Naga, bukankah kau tidak dapat menemukan bukti pembunuhan ayah dan anak Qian? Aku punya cara. Benarkah? Bagaimana kau akan melakukannya? Pemeran pengganti. Apa maksudmu? Lebih tepatnya, ini untuk menyamarkanmu sebagai Shen Ruohan. Lalu, Bagaimana mungkin? Kedua saudari itu tidak terlalu mirip. Komandan Naga, setelah bertahun-tahun hidup dan mati di Amerika, denganku, kau lupa keahlianku yang paling mahir, keterampilan. Penyamaran. Benar.
Tapi Qian Yuxuan dan Shen Rohan adalah sepasang kekasih. Mereka sangat dekat. Kita mungkin ketahuan. Jadi kau tidak hanya perlu terlihat seperti dia, kau juga perlu mempelajari gaya pakaian Shen Rohan, gaya berpakaian, suara bicara, postur berjalan, bahkan nada dan tingkah lakunya. Tiny, kami akan melindungimu secara rahasia. Kau hanya perlu mendapatkan kepercayaan Qian Yuxuan dan membujuk kebenaran dari binatang buas itu, lalu rekam video secara diam-diam. Sebagai bukti kuat, binatang buas itu sudah tamat riwayatnya. Aku akan melakukan yang terbaik. Ayo, pertama tirukan postur berjalan Shen Rohan dan nada serta tingkah lakunya saat berbicara. Bagus. Tapi kau harus bersumpah, jangan menertawakanku. Aku bersumpah, aku tidak akan tertawa. Yuxuan, malam ini aku ingin kau menjagaku. Bukankah kau bersumpah, kau tak akan menertawakanku? Maaf Tiny. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Jiulong, bukankah sudah kubilang? Aku benar-benar payah dalam hal ini, tapi Shen Rohan sangat menggoda. Bagaimana aku bisa belajar? Tiny, kau perlu berlatih lebih banyak. Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan bukti. Baiklah, Tiny masuklah bersamaku. Mirip. Mirip. Bagaimana Komandan Naga? Apakah ajudanmu kompeten, berbakat dalam sastra dan seni bela diri, serbaguna? Lumayan. Nah, penampilanku hampir identik dengan Shen Rohan kan? Terima kasih Jiang Qing. Sama-sama, The film terserah is kau sekarang. translated and Beri narrated aku by waktu M. semuanya. Media. Aku pasti akan mempelajarinya dengan baik. Jiulong, demi waiting demi ayahmu, aku harus mengubah diriku menjadi Shen Rohan yang sebenarnya. Tiny, kamu harus bisa beradaptasi. Kami akan melindungimu secara rahasia. Dapatkan buktinya, lalu mundur. 10 hari kemudian. Kau, bagaimana? Apa kau tidak mengenaliku? Tolong. Halo Komandan Naga, aku sudah menanganinya di sini. Terserah Tiny sekarang. Jangan khawatir, selama 10 hari terakhir, Tiny telah berlatih setiap hari. Dia sudah menyempurnakan tiruannya terhadap Shen Rohan. Baguslah. Sayang, kemarilah. Ada apa? Kau tampak sedikit malu hari ini. Jangan bilang, kau tidak mengenaliku. Biasanya, kau suka seperti ini, Kal? Jangan terburu-buru. Jangan bilang, kau tidak bisa hidup kalau kau tidak melakukannya hanya untuk 1 hari. Aku tidak bisa berbicara untuk pria lain. Tetapi jika aku tidak melakukan itu selama sehari, aku merasa Main-main di kantor setiap hari. Sangat membosankan. Kenapa tidak kita berkendara ke pedesaan malam ini dan bersenang-senang? Apakah kau suka? bagus. Itu kreatif. Kalau begitu malam ini, tergantung penampilanmu. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kau katakan Tuan Chen. Tuan Qian? Kau belum pernah memanggilku seperti itu sebelumnya. Kau bukan penipu, kan? Kenapa kau begitu takut? Tidak ada yang namanya dua orang yang identik di dunia ini. Bahkan jika mereka terlihat persis sama, tutur kata dan sikap juga tidak bisa sama. Kau jahat sekali. Sayang, kenapa tidak? Berpura-pura kita baru bertemu hari ini. Mainkan sesuatu yang baru. Baiklah, Mengerti? Sayang, kau sekarang semakin mahir dalam hal ini. ngomong-ngomong sayang. Xiao Kun International saat ini tenggelam dalam hutang. Kenapa kita tidak mentransfer dana dan tinggal di luar negeri? Kalau tidak, kau membunuh Xiao Tianlong dan Wang Weiting. Jika ini terbongkar, itu hukuman mati. Aku akan membunuh. Lain kali kau tidak mengetuk, aku akan melempar asam sulfat. Katakan saja. Dan keluar. Berhenti, kau mau kemana? Bukankah kau menyuruhku untuk keluar setelah aku selesai? Apa yang ingin kau katakan? Aku hanya bertanya apakah kau mau teh boba. Rasa apa? Boba teh? Aku ingin minum darahmu. Keluar.
Baiklah sayang, aku punya urusan yang belum selesai. Aku akan menyetir ke gurun di pinggiran timur malam ini. Lalu, aku akan bermain denganmu dengan benar. Baiklah, Tentu. Kalau begitu aku pergi dulu. Qian Yuxuan, dasar binatang, tunggu saja ajalmu. Bagaimana? Hampir berhasil. Sayang sekali Dapeng, idiot itu merusaknya. Binatang Qian Yuxuan itu memintaku untuk menemuinya nanti untuk bermain permainan mesum di dalam mobil. Lokasinya adalah tanah kosong di dekat Taman Dongjiao. betapa mengasyikan. Kau juga aneh. Tiny, jangan pergi. Apa kau cemburu? Ini adalah kesempatan bagus. Kalian lakukan penyergapan sebelumnya. Akan baik-baik saja. Kak, mobil ini bergoyang sangat keras. Wang Dawei, kau mesum? Itu kakak iparmu di sana. Benar, perlakukan dia seperti si Jalang Xian ruahan itu. Kurangi bicara, perbanyak menonton. Apa sih yang menarik untuk ditonton? Mobil ini bergoyang begitu keras sampai rodanya hampir meledak. Kak, tandukmu sangat besar. Aku sangat mengagumimu. Pakaianmu cukup murahan. Diam. Tiny pasti belum berhasil. Kalau tidak, dia pasti sudah mundur sekarang. Bagaimana jika Qian Yuxuan rayuan paksa? Bagaimana jika kakak ipar tidak bisa menarik diri? Benar, bagaimana dengan Komandan Naga? Apa yang kau lakukan? Sayang, kalau kau tidak sabar begini. Tidak ada romantismenya sama sekali. Aku akan marah. Baiklah The sayang. film was translated bagaimana kau and ingin bermain? narrated by M Media. Lihat ini apa? Bagaimana kalau kita memainkan sesuatu yang menarik? Aku akan melakukannya sendiri. Aku akan mengikat diriku sendiri. Kau jahat sekali sayang. Sayang, kau hanya perlu jujur menjawab pertanyaanku. Dan lakukan apa yang aku katakan. Bagaimana kau ingin bermain malam ini? Aku akan bermain bersamamu, baiklah. Baiklah. Kalau kau bertanya, aku pasti akan menjawab. Sayang, sejak kau membunuh Xiao Tianlong dan Wang Weiting, aku mimpi buruk hampir setiap malam. Aku memimpikan mereka berubah menjadi hantu pendendam, datang untuk mengambil nyawaku. Aku benar-benar takut, aku hampir gila. Sayang, sesuatu yang serius seperti membunuh seseorang. Bukankah kau takut? Kau tak mimpi buruk? Sayang, bahkan jika iblis dibunuh, dia masih takut pada orang yang membunuhnya. Wang Weiting dan Xiao Tianlong. Aku membunuh mereka. Tetapi bahkan, jika mereka menjadi hantu pendendam, mereka harus tetap jauh dariku. Senta ini? Bagaimana mungkin kau? Qian Yuxuan, dasar kau binatang. Aku sudah merekam semua yang baru saja kau katakan. Jalan. Kat, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku sudah merekam semuanya. Orang ini mengaku telah membunuh Paman dan Weiting. Bagus. Binatang buas, tunggu saja ajalmu. Komandan Naga ibumu telah ditangkap oleh tentara Serigala Darah. Dia saat ini berada di Gunung Julong. Xiao Jiulong, kuberimu waktu 1 jam untuk sampai ke Gunung Julong. Jika kau terlambat semenit saja, akan kupotong salah satu jari ibumu. Kami tentara Serigala Darah menepati janji kami. Bajingan. Bawakan aku jubah pertempuran. Baik, Tuan. Komandan Naga. Prajurit tentara naga, dengarkan. Bawahan ini hadir. Prajurit. Saat pembalasan dendam yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Ikuti aku. Musnahkan tentara Serigala Darah. Ratakan Gunung Julong dengan tanah. Siap, laksanakan. Jangan sombong kalian binatang. Begitu anakku tiba, dia pasti akan memotong kalian binatang dan memberi makan kalian ke anjing. Begitukah? Tak akan lama lagi untuk bersatu kembali dengan suamimu. Binatang buas, aku akan mencincangmu hari ini. Omong besar sekali. Apakah kau punya kemampuan? Xiao Jiulong, akhirnya kita bertemu. Selamat datang Tuan Serigala.
Kau adalah gembala serigala Chu Hongwu. Ayah, kau belum mati. Tiny. Tiny. Chu Hongwu adalah The ayahmu. film was translated and narrated by M. Xiao Media. Julong. Sebelum kau mati, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Nama asliku adalah Shen Wandong. 5 tahun yang lalu, untuk melarikan diri dari musuhku, aku menemukan mayat, memalsukan kebakaran, dan melarikan diri ke negara M. Adapun dendam kita, aku tak perlu mengatakan lebih lanjut kan? Shen Wandong. Demi keinginan egoismu sendiri, kau memulai perang. Kau binatang buas. Awalnya, aku berencana untuk mengendalikan Tianlong International dan Wandong International, teknologi penelitian farmasi, memulai perang biokimia, merebut kekuasaan di negara M. Itu adalah pasukan nagamu yang merusak rencanaku. Ayahku dan Wang Weiting. Apakah kau yang membunuh mereka? Ya, orang-orang itu. Aku memerintahkan anak buahku untuk membunuh mereka. Ayan dan anak keluarga Qian hanyalah anjing penjagaku, Xiao Julong. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Lalu itu tergantung. Jika kau punya kemampuan, Shen Wandong, kau menginginkan Wandong International. Kenapa tidak memintanya dari putrimu saja? Untuk apa repot-repot? Aku tahu, Tiny tidak akan mendukungku melakukan ini. Dan semua yang telah kulakukan, jika tidak berhasil aku mati. Apa kau pikir? Aku akan melibatkan putriku? Ayah, Dr. Lin meracuniku, dan aku dikejar karena tombol itu. Apakah kau menyelamatkanku? Ya. Keluarga Qian. Tidak tahu kami ayah dan anak. Setelah aku mengetahui ini, aku mengirim wakilku Wu Yingluo untuk menyelamatkanmu secara diam-diam. Putriku, kemarilah cepat. Ayah tidak ingin menyakitimu. Ayah bangun. Jangan membuat kesalahan lagi. Serahkan saja dirimu. Jangan ragu lagi. Jika kau tidak mendengarkan, jangan salahkan aku karena kejam. Ayah, dengarkan aku. Bunuh dia. Ayo, bunuh aku. Apa yang kau ragukan? aku membunuhmu. Jiulong, kumohon. Lepaskan ayahku. Bagaimana dengan ayahku? Bagaimana dengan Wang Weiting, Sentai ini? Bukankah kau terlalu egois? Tapi dia ayahku. Kumohon. Lepaskan ayahku. Jiulong, hati-hati. Ayah, apa kau baik-baik saja? Wu Yingluo. Serahkan penawarnya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Tidak ada penawar untuk racun ini. Mati. Ayah, bertahanlah. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Tak perlu ayah menyesal putriku. Kau. Bisakah kau memaafkan ayah? Ya, ayah. The Tahan. film was translated Bisakah and kita memulai kembali? narrated by M. Media. Ayah, Sudah terlambat. Dalam hidup ini ayah telah membuat banyak kesalahan. Ini adalah waktunya untuk membayar. Kau harus mendengarkan ayah. Hiduplah dengan baik. ayah. 1 tahun kemudian, Jiulong. Itu gedung asrama lamamu. Asramamu ada di 302. Apa kau ingat? aku tidak ingat. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Kalau begitu aku akan membawamu ke melihat ruang kelas kita. Ruang kelas kita. Bukankah jalan itu lebih dekat? Dan asramaku 320. Bukan 302. Jiulong, kau ingat? Lalu apa kau ingat? Masa lalu kita. Aku ingat. Dulu kau punya temperamen yang buruk. Dan kau sangat suka memerintah. Oh iya. Tidak hanya temperamenmu buruk. Kakimu juga bau. Bahkan dengan sepatumu, kau bisa membuatku mati karena bau. Dan itu, Tunggu, masih ada lagi. Dalam pikiranmu, apa aku tidak punya sifat baik? aku tidak ingat ada sifat baik. Maafkan aku. Xiao Jiulong, berhenti di situ. Maafkan aku, maafkan aku. Sakit. Aku benci kau. Berhenti. Berhenti.